Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jamaah sekalian, mari kita isi kira-kira 30 menit waktu istirahat kerja dengan tolabul ilmi setelah kita melaksanakan suatu kewajiban yaitu sholat duhur. Kita lanjutkan dengan kewajiban yang lain, tolabul ilmi. Kita hari ini akan belajar fikih muamalat yang modern ya, mengenai pasar modal yang syariah. Nanti kita akan mudah-mudahan perkenalkan dua jenis produk di pasar modal, yaitu saham dan reksadana. Saya ingin menyampaikan materi ini dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami orang yang tidak ngerti pun. Ini saya lewatin, ini istilah akademis ya. Pasar modal itu apa sih? Pasar modal itu gampangnya adalah tempat bertemunya orang yang butuh modal dan orang yang punya modal. Ya, dengan bahasa yang gampang aja. Tempat bertemunya orang yang butuh modal dan orang yang punya modal. Orang yang butuh modal itu bukan berarti orang miskin. Orang yang punya modal bukan berarti pasti orang kaya. Ya. Kadang-kadang orang yang kaya, misalnya pengusaha mobil, pengusaha retail, malah butuh modal. Butuhnya berapa? Entah ada yang berapa miliar, ada yang berapa triliun. Nah, orang kita kadang-kadang malah lebih miskin, tapi punya modal. Duit kita kan banyak yang nganggur. Ya, banyak karyawan misalnya karyawan pajak misalnya apa? Punya tabungan kan? Daripada dia nabung di bank, kan hasilnya sedikit. Maka dia ingin menanamkan modalnya. Jadi pasar modal adalah tempat bertemunya orang yang perlu dan orang yang menawarkan, yang punya modal. Tempatnya di mana? Kalau tempatnya secara fisik yang banyak di bursa efek ya. Tempatnya itu kalau yang banyak di bursa efek. Tapi kalau zaman sekarang nggak usah tempat khusus, ya nggak usah ke sana, bisa bertemu di dalam HP. Ya. Semuanya di dalam HP. Jadi kalau kita punya modal, mau menanamkan modal kita di pasar modal, itu cuma cukup di HP. Ya, di HP. Nggak perlu datang kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu, orang mau bertransaksi pasar modal harus datang ke bursa efek. Tapi sekarang semuanya sudah selesai di HP. Ya. Kemudian, kenapa di pasar modal? Kenapa kok nggak di bank saja? Karena orangnya itu banyak. Orang se-Indonesia itu banyak, seleranya beda-beda. Kalau orang yang menanamkan atau menyimpan uangnya di bank itu untungnya sedikit. Ya, untungnya terlalu sedikit. Maka banyak orang yang nggak suka dengan menaruh modalnya lewat bank. Dengan tabungan, dengan deposito, dengan giro, itu banyak orang yang kurang puas. Maka mereka lari ke pasar modal. Kalau di pasar modal untungnya lebih besar bagi yang punya modal. Jadi gitu. Maka istilahnya ada pasar uang, ada pasar modal. Kalau pasar uang, itu orang menanamkan modalnya, sebenarnya menanamkan modalnya atau berinvestasi, tapi biasanya jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Misalnya deposito. Deposito itu ketentuannya hanya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nggak ada deposito 5 tahun. Ya. Kalau reksadana atau saham malah nggak ada tahunnya. Kalau sukuk tahunnya 3 tahun atau 5 tahun. Jadi kalau pasar uang itu biasanya untuk jangka pendek.
Kalau pasar modal biasanya untuk jangka panjang. Gitu ya. Nah, di pasar modal itu ada dua model ya. Ada model yang kalau kita menanamkan modal itu seakan-akan kita menghutangin. Kita memberikan hutang. Ya. Kalau kita memberikan hutang, berarti apa? Berarti modal kita aman. Masih akan dikembalikan. Ya. Kalau bersifat ekuitas, ada yang bersifat ekuitas. Seakan-akan kita memiliki. Misalnya kita nanamkan modal kita di perusahaan mobil misalnya. Itu kita bukan memberikan hutang atau piutang, tapi membeli perusahaannya. Maka ada kalanya rugi, ada kalanya untung. Itu yang berdasarkan ekuitas. Mungkin untung, mungkin rugi. Mungkin untungnya besar, mungkin ruginya besar. Tapi kalau bersifat utang, misalnya Pak, obligasi. Nah, itu kayak bersifat utang. Jadi kita menanamkan modal kepada perusahaan atau negara yang menerbitkan obligasi, kita dikasih bunga. Nah, berarti apa? Modalnya aman. Kalau bersifat kepemilikan, kita menjadi pemilik usaha tersebut. Berarti modalnya bisa habis. Kalau rugi, ya berarti kita ikut rugi, menanggung rugi. Nah, karena orang itu banyak, jumlah orang yang punya duit banyak, maka selera orang berbeda-beda. Ada yang senangnya di pasar modal, ada yang senangnya di pasar uang. Ada yang senangnya bersifat, kalau menanamkan modal yang bersifat ekuitas, ada yang senangnya bersifat utang. Jadi itu semua karena selera orang ketika mengelola duit, mengelola uang, itu seleranya berbeda-beda. Maka ada pasar modal, ada pasar uang. Gitu ya. Ini bahasa sederhananya. Nah, dua yang ingin saya kenalkan pada hari ini adalah produknya di pasar modal itu apa? Yang pertama adalah saham. Saham. Kita pakai bahasa yang sederhana, yang gampang aja ya. Nah, kalau saham itu sebenarnya secara syariah awalnya di pasar primer atau pasar sekunder. Kan ada yang namanya pasar perdana. Itu kalau lagi perusahaan lagi pertama kali IPO. Ya, initial public offering atau go public lah gampangnya. Dulu ketika Gojek ya, asalnya kan tidak perusahaan go public, milik pribadi. Nah, ketika go public itu namanya pasar perdana. Ya, baru pertama kali sahamnya dijual. Ada pasar sekunder. Nah, kalau sudah sekarang ini misalnya sudah lama ada orang yang punya saham Gojek, ada orang yang punya saham Astra. Dia kepengen menjual. Ya, kepengen menjual, soalnya dia butuh duit atau dia sudah merasa mendapatkan untung, maka ada pasar sekunder. Jadi, dalam perdagangan saham ada pasar perdana, ada pasar sekunder. Ya. Kalau yang rame itu biasanya pasar sekunder. Pasar sekunder artinya bukan pertama kali ditawarkan kepada masyarakat umum. Nah, secara agama, secara syariah itu sama dengan konsep syirkah atau musyarakah. Artinya apa? Perusahaan ini, misalnya saya contohkan yang gampang. Saya mau mendirikan toko. Saya mendirikan toko butuh modal 100 juta. Saya hanya punya modal 50 juta. Maka
Saya mencari tambahan modal dari kawan-kawan saya. Nah, kawan saya ada yang nambahin modal 5 juta, 2 juta, 10 juta. Nah, kawan-kawan saya yang punya modal sedikit-sedikit tadi, namanya ikut bersirkah dengan saya. Saya bersirkah dengan mereka. Modal saya 50%, ada kawan saya yang modalnya 1%, ada yang modalnya 5%, ada yang modalnya 10%. Nah, itulah hakikat saham. Ya. Nah, orang kalau sudah menanamkan saham di toko saya, kemudian suatu ketika dia butuh duit. Wah, saya punya saham di toko ini 5 juta, tapi saya sekarang butuh duit, maka ingin saya jual. Nah, kalau dijual, maka akhirnya dia namanya sekunder, ya, pasar sekunder. Dia kemudian jual berapa? Kadang-kadang kita butuh duit banget, barangnya kita jual murah. Awalnya kita beli 5 juta, kita hanya jual 4.500.000 karena butuh duit banget. Berarti sahamnya turun. Kadang-kadang nggak ada yang mau jual. Semua orang ingin mempertahankan miliknya. Sebab apa? Toko saya untungnya banyak. Maka orang-orang tidak mau menjual. Maka harga sahamnya naik. Nah, yang 5 juta, kalau mau gantiin saya 6 juta silakan. Kalau mau gantiin 7 juta silakan. Kalau mau gantiin 10 juta silakan. Nah, berarti sahamnya naik ya. Itu sahamnya naik. Kalau nggak ada yang mau jual, sahamnya naik. Kalau banyak yang ngejual, sahamnya turun. Nah, berarti dalam konsep syariah Islam, asalnya saham itu adalah bersirkah, bermusyarakah, kerjasama mendirikan suatu usaha. Nah, yang dikritik, yang sering dikatakan, saham itu nggak sesuai dengan syariah Islam. Biasanya apa? Satu, orang mengatakan, itu jual beli nggak ada fisiknya. Ya, jual beli nggak ada fisiknya. Kan orang jual saham kan sekarang kan nggak terima apa-apa, cuman catatan di dalam laptop atau di dalam HP-nya, hanya catatan. Saya katakan itu catatannya di dalam sistem. Tapi kalau fisiknya apa? Ada fisiknya. Kalau kita beli saham berarti kita beli perusahaan. Ya, kalau kita beli saham Astra, berarti ada perusahaan yang namanya Astra. Kalau kita beli saham Telkom, memang ada perusahaan yang namanya Telkom. Jadi salah kalau orang mengatakan jual beli saham itu tidak halal karena tidak ada fisiknya. Karena hakikatnya yang kita jual belikan adalah perusahaannya. Ya, nomor satu ini ya. Jadi keliru, nggak mungkin orang beli saham, misalnya apa? Saham ANTM. Karena kalau saham itu dengan kode 4 huruf semua, ANTM. Ini perusahaan apa? Oh, nggak ada perusahaan, nggak mungkin. Kalau beli perusahaan ANTM itu berarti perusahaan namanya Antam. Kantornya di sono, ya, di Simatupang. Ya, itu ada perusahaannya. Maka satu terjawab kalau yang mengatakan jual beli saham nggak boleh karena nggak ada fisiknya itu salah. Itu berarti dia belum tahu hakikat saham. Kita berdeposito, kita tabungan pun sekarang sudah nggak ada fisiknya. Sampai tabungan pun sekarang hanya apa? Catatan di HP, sistem. Nggak ada buku tabungannya. Ada buku tabungannya nggak pernah dipakai. Sudah nganggur buku tabungan. Saya punya tabungan
yang nggak ada tabungan, nggak ada bukunya, hanya murni catatan di HP. Ya. Sistemnya saja. Ada yang punya buku tabungannya, tapi buku tabungannya sudah berapa tahun nggak saya pakai. Sekarang cukup hanya catatan di HP itu sudah percaya orang. Jadi salah kalau orang mengatakan tidak ada fisiknya. Yang kedua, biasanya Ustadz mengatakan saham itu kayak judi, harganya naik turun, ya, harganya naik turun untuk untungan. Nah, saya katakan orang jual telur juga harganya naik turun sekarang. Nah, telur itu harganya naik turun, kadang 30, kadang 25, kadang 24, kadang 33, ya, cepat sekali naik turunnya. Ya, harga telur, harga ayam juga. Kalau kita beli ayam di pasar, itu naik turun. Ya, kemarin ketika sekolah libur, harga telur, harga ayam itu turun. Katanya Pak, karena nggak ada MBG. Nggak ada MBG. Pedagang telur bilang turun. Tapi ketika sekolah sudah mau masuk, nah mulai naik lagi. Berarti harga naik turun itu memang biasa. Tabiat barang-barang sekarang harganya sering tidak stabil. Sampai harga tiket pun, harga tiket tidak sama sekarang. Sama-sama tiket pesawat ke Kalimantan, kadang ada yang dapat harga misalnya 1 juta, kadang ada yang dapat harga 800. Dapat, kalau zaman dulu bisa sampai murah banget, kadang-kadang 200-300 ribu. Ya. Berarti harganya itu tidak sama, tergantung ya, beberapa hal. Nah, harga saham juga demikian. Harga saham kadang-kadang dipengaruhi oleh supply and demand. Ya. Kadang-kadang dipengaruhi oleh berita. Kadang-kadang berita, misalnya ada berita perusahaan A menemukan sumber minyak, ladang minyak. Nah, maka harganya naik. Kadang-kadang ada suatu berita, perusahaan B mengalami kerugian, langsung harganya turun. Nah, harga naik turun itu bukan memengaruhi halal haramnya. Harga naik turun itu boleh-boleh saja. Ya. Tidak menentukan haram atau halal. Karena harganya naik turun. Nah, jadi orang itu kadang-kadang tidak mengetahui hakikatnya, kadang-kadang menafsirkan sesuatu dengan subjektif. Ya, subjektif. Jadi intinya saya katakan apa? Saham itu sebenarnya di dalam Islam diperbolehkan. Jual beli saham di dalam syariat Islam itu diperbolehkan. Tetapi karena kalau ada orang yang mengatakan begini-begini, ada orang yang melakukan begitu-begitu. Misalnya apa? Kebohongan, misalnya melakukan penipuan, misalnya goreng. Goreng itu sebenarnya melakukan kebohongan. Goreng itu kebohongan. Ya, tadlis. Nah, yang dosa itu tadlisnya, bohongnya. Ya. Hakikatnya jual belinya diperbolehkan, tetapi ada orang-orang tertentu yang melakukan perbuatan kecurangan. Misalnya, kan ada juga orang yang jual telur tapi curang. Jual buah tapi curang. Misalnya apa? 1 kilo isinya cuma 8 on. Barangnya buruk, tapi caranya gimana? Dicampur barang yang jelek, misalnya telur yang busuk, yang sudah lama, dicampur telur yang baru. Itu kan orangnya. Perilaku seseorang yang dilarang. Bukan hakikat jual beli telurnya.
Tentang jual beli telurnya sebenarnya diperbolehkan, tetapi ada cara yang tidak dibenarkan. Nah, begitu pula jual beli saham sebenarnya diperbolehkan, ya, tetapi ada cara-cara yang tidak dibenarkan. Nah, karena kebanyakan yang main saham, yang jual beli saham, itu memang orang yang belum belajar agama dan belum belajar komitmen terhadap agama, maka yang melakukan praktek-praktek yang dilarang itu memang banyak. Memang banyak. Kalau ada pernyataan orang-orang, tapi begini begitu, memang ada. Itu memang ada. Tapi bukan berarti semuanya diharamkan. Yang itu haram praktek dia. Maka sekarang, alhamdulillah, pemerintah dan swasta sudah bekerja sama. Kalau mau, Bapak mau jual beli saham yang komitmen dengan prinsip hukum Islam, digunakan namanya SOTS, Sistem Online Trading Syariah. Jadi kalau Bapak ingin bermain saham, tapi yang syariah, maka mintalah kepada perusahaan SOTS. Pak, saya minta SOTS-nya. Nah, bagaimana saya menginstall SOTS, Sistem Online Trading Syariah. Jadi bukan mengharamkan semuanya, tapi ada praktek-praktek yang diharamkan, ada praktek-praktek yang dihalalkan. Intinya saya katakan, jual beli saham itu diperbolehkan. Di antara ini ada namanya dari pemerintah, ada DES. DES itu daftar efek syariah. Kalau Bapak mau jual beli saham yang syariah, sistem syariah, maka saham yang Bapak perjualbelikan harus saham yang masuk DES. DES artinya daftar efek syariah. Ini biasanya dikeluarkan oleh OJK yang mengumumkan pada bulan Mei sama bulan November. Ya, pada bulan kelima sama bulan ke-11. 6 bulan sekali diterbitkan daftar saham yang Bapak boleh transaksikan kalau ingin mentransaksikan yang sesuai dengan syariat Islam. Hanya boleh pada saham-saham yang masuk DES. Yang intinya ada 3. 1, perusahaan tersebut kegiatan usahanya kegiatan usaha yang halal. Ini maaf, yang tidak termasuk DES adalah perusahaan bank konvensional. Itu enggak bakal masuk. Maaf ya, misalnya BBCA, Bank BCA, BMRI, Bank Mandiri. Itu tidak termasuk DES. Ya. Tapi kalau Astra bisa masuk DES. Ya. Antam bisa masuk DES. Bisa masuk saham syariah. Yang kedua, rasio utang, rasio keuangan. Dia tidak boleh utang kepada bank yang menggunakan sistem bunga 45%. Artinya gini, kalau misalnya perusahaan itu masih utang kepada bank 30%, masih boleh. Tapi kalau utangnya sampai lebih dari 45%, maka tidak masuk DES. Kenapa? Karena dia kan modalnya banyak yang dari riba. Berarti tidak masuk syariah. Kalau 46%, kenapa diperbolehkan? Ini masa awal pembinaan pendirian ekonomi Islam di Indonesia. Maka nggak mungkin kalau perusahaan nggak punya utang sama sekali, nggak mungkin. Ya, kalau utangnya masih sedikit, nggak apa-apa, masih dimaafkan. Dalam waktu 10 tahun, dari 2025 disyaratkan utangnya harus lebih kecil, menjadi 33%. Kalau dari awal kita mengatakan nggak boleh punya utang, ya nggak ada perusahaan yang masuk syariah. Ya.
Kalau di awalnya 45%, tapi bertahap nanti harus 33%. Ketiga, pendapatan non halalnya itu tidak boleh lebih dari 10%. Artinya pendapatan non halal itu termasuk bunga. Dalam neracanya dia mendapatkan bunga itu berapa persen. Kalau dapat bunga sampai banyak, langsung di blacklist, nggak boleh masuk DES. Kalau mendapat bunga sedikit, masih boleh. Ya, mendapat bunga itu masih boleh, tapi nanti bunganya digunakan untuk apa? Kan namanya perusahaan, nggak mungkin kalau nggak punya duit di bank. Jadi ini batas toleransi ijtihad dari ulama-ulama Indonesia untuk merintis berdirinya ekonomi syariah. Awal-awal dikasih toleransi batas-batas yang dimaafkan. Jadi ini salah satu saham yang masuk syariah, itu kondisinya adalah demikian. Dan masih banyak lagi ketentuan yang harus dipenuhi, itu dijelaskan di dalam fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, fatwa nomor 40 dan fatwa nomor 80. Jadi intinya aja bahwasanya Bapak boleh main saham, ya. Tapi kalau main saham yang syariah saja, maka supaya Bapak mainnya sesuai dengan syariah, mintanya SOTS, Sistem Online Trading Syariah. Di situ Bapak nggak bisa, misalnya duitnya Bapak cuma 10 juta, Bapak hanya boleh beli saham 10 juta. Kalau yang konvensional, kalau 10 juta, Bapak boleh beli saham 20 juta. Loh kok begitu? Nanti yang 10 juta itu statusnya minjem ke perusahaannya. Minjem dikenakan bunga. Bapak berharap minjem di bunganya 1%, misalnya berharap keuntungan 3%. Nah, pakai bunga. Kalau sistem yang syariah nggak boleh menggunakan bunga. Itu contohnya, ya. Nah, sekarang karena waktunya sudah 10 menit, saya berikan kesempatan untuk tanya jawab sebelum saya bahas reksadana. Silakan. Ada yang bertanya tentang saham? Mohon maaf kalau bahasanya masih terasa sulit, ya. Tapi saya menggunakan istilah-istilah yang gampang, tidak menggunakan istilah-istilah yang rumit, ya. Mudah-mudahan kita ikut berpartisipasi dalam pasar modal syariah di Indonesia. Silakan. Ada? Belum ada. Kalau belum ada, saya tambahkan sedikit. Reksadana. Logikanya gimana sih reksadana itu? Reksadana itu kumpulan duit para investor. Misalnya kita membeli reksadana 10 juta, 5 juta, 100 juta. Ada juga orang yang membeli reksadana itu satu orang atau satu lembaga, biasa 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, itu biasa. Jangan kaget, ya. Saya dulu mengelola atau menjadi pengawas di reksadana, itu orang biasa. Beli reksadana itu miliar-miliaran, langsung sekali satu orang. 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, itu biasa, ya. Jadi reksadana itu adalah kumpulan duitnya orang banyak, ya, yang dikelola oleh manajer investasi namanya. Perusahaan, ya, manajer investasi itu nama perusahaan, bukan nama orang, ya. Manajer investasi itu perusahaan yang mengelola reksadana. Jadi dananya orang banyak dikumpulkan dalam suatu perusahaan. Dan dia
akan mengelola. Nah, reksadana itu nanti diapakan duitnya? Nah, bisa dibelikan saham, bisa dibelikan obligasi, bisa dibelikan sukuk, bisa pula didepositokan. Kenapa orang mendepositokan lewat reksadana, nggak didepositokan sendiri misalnya? Ada beberapa perbedaan, kelebihan, dan kekurangan. Kalau deposito sendiri, kalau kita mendepositokan sendiri, itu nggak bisa nawar. Kalau orang deposito kan lewat reksadana, itu bunganya bisa nawar, bagi hasilnya bisa nawar. Nah, tawar-menawar antara manajer investasi dengan bank. Kedua, ada insentif. Nah, ini bapak-bapak lebih tahu mestinya. Ada insentif pajak. Pajak kalau di deposito itu lebih tinggi. Kalau di reksadana itu bisa sampai, kalau dulu orang senang beli reksadana itu nggak ada pajaknya. Ya. Jadi harga naik, harga turun, untung dia nggak kena pajak. Kalau sekarang Bapak mungkin lebih tahu ya. Karena saya sekarang sudah melepaskan diri, jadi jabatan saya menjadi ASPM, Ahli Syariah Pasar Modal. Sekarang saya sudah melepaskan diri. Kenapa? Karena tidak boleh menjadi pengawas di perusahaan sampai double-double banyak, nggak boleh. Saya dibatasin, maka saya tinggalkan yang ASPM-nya. Ya, dulu saya menjadi pengawas bisa beberapa tempat, beberapa perusahaan. Nah, kalau sekarang nggak boleh ya. Perusahaan saya sudah di perusahaan industri lain. Maka tidak boleh ngerangkep banyak-banyak. Nah, kalau mau tabungan, kalau mau nabung itu di bank, kalau mau saham di sekuritas, kalau mau reksadana di manajer investasi namanya ya. Jadi ada kalanya untungnya lebih banyak, ada kalanya pajaknya nggak dikenakan atau lebih ringan. Itu orang kenapa memilih reksadana daripada deposito sendiri. Atau milih reksadana saham. Kenapa? Dia nggak bisa beli saham sendiri. Nggak ngerti saham yang mana yang bagus itu sih. Udah dah. Daripada saya kelola sendiri untuk membeli saham, saya titipkan manajer investasi. Nah, itulah kenapa ada manajer investasi. Ini merupakan variasi. Orang yang banyak, seleranya yang beda-beda, maka diberikan portofolio investasi, alat investasi yang berbeda-beda, yang masing-masing karakternya beda. Nah, reksadana boleh atau enggak? Nah, intinya gitu ya. Boleh atau enggak? Bapak kalau mau beli reksadana yang ada kata syariahnya. Semua reksadana diwajibkan kalau yang syariah dikasih nama syariah di belakang. Misalnya reksadana Mandiri Investa, misalnya ya, ini bukan beneran. Misalnya reksadana Mandiri Investa Berimbang Syariah, reksadana Mandiri Pasar Saham Syariah, itu ada namanya. Kalau yang tidak syariah, kita tidak menjamin. Ya, tidak ada jaminan apakah itu halal atau tidak halal. Saya tidak mengatakan semua reksadana yang tidak ada kata syariahnya itu haram, bukan. Tapi yang tidak ada kata syariahnya tidak dijamin halal. Tapi kalau yang halal yang ada kata syariahnya, semua reksadana harus diberi nama, ya. Nah, kalau yang syariah harus ada kata syariahnya. Nanti Bapak bisa lihat di aplikasi perbankan masing-masing. Kalau sekarang ini, aplikasi perbankan itu sudah tidak murni perbankan.
Misalnya Livin. Livin itu aplikasinya dari Bank Mandiri. Pion, aplikasinya Bank BSI. Itu bukan hanya bank. Dia sudah mulai masuk ke pasar modal juga. Dia menjadi agen jual beli saham, dia bisa menjadi agen jual beli reksadana. Makanya aplikasinya namanya sekarang berubah semua. Dulu BSI, aplikasinya nama BSI. Kalau BSI itu berarti bank. Kalau Bion itu berarti perusahaan sendiri, bukan BSI. Kalau Livin itu berbeda dengan Mandiri. Kalau dulu aplikasinya namanya Mandiri, itu hanya Bank Mandiri. Kalau sekarang namanya aplikasi Livin. Livin berarti boleh menjual saham, menjual reksadana gitu. Itu rahasianya, ya. Itu bukan Bank Mandiri, tapi anak perusahaannya. Anak perusahaannya meliputi Bank Mandiri dan lain-lainnya. Meliputi Bank BSI dan lain-lainnya. Maka sekarang bisa jual emas, itu Bank Bulion. Yang jual emas itu Bank Bulion, Bank BSI. Tapi nanti kalau ada sukuk dari pemerintah, ada terbit sukuk, dia bisa menawarkan juga. Jadi itu rahasianya kenapa nama aplikasinya pada berubah ya. Aplikasi yang BSI lama-lama hilang, aplikasi Mandiri lama-lama hilang, tinggal aplikasi Livin, tinggal aplikasi Bion. Itulah penjelasan singkat mengenai pasar modal supaya kita mengenal pasar modal yang syariah. Itu sudah ada aturannya. Kalau secara agama fatwa DSN, Bapak bisa baca di fatwa DSN nomor 80 dan nomor 90. Yang terakhir ini saya hanya coba menampilkan. Tadi mana menampilkan PDF? Apa? Oh, Chrome. Nah, kalau Bapak ingin membaca, nanti bisa baca sini ya, fatwanya. Ini panjang sekali. Aturan pasar modal syariah, aturan dari Dewan Syariah Nasional. Dan ini biasanya fatwa DSN nanti dijadikan referensi oleh peraturan OJK sama peraturan Bursa Efek. Nanti POJK itu kalau yang syariah referensinya dari fatwa DSN MUI. Ya. Yang mengenai pasar modal dan bursa efek ada di fatwa nomor 40 dan fatwa nomor 80. Baiklah jamaah sekalian, kalau ada yang mau tanya karena waktunya kita sudah terbatas, nanti bisa bertanya lewat WA saya. Ini saya kasih nomornya ya. Silakan. Karena waktunya terbatas, kita hanya sampai jam 1, ini sudah jam 1 lewat, maka saya cukupkan sekian. Kalau yang bertanya bisa lewat WA, ini nomor WA-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.